صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فإن الظلم ظلمات. صدق الله العظيم. Amma ba'du, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan ucapan lisan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, pada hari Sayyidul Ayyam, yakni hari Jumat, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga nantinya kita juga disampaikan sampai untuk bisa melaksanakan kewajiban kita, yakni untuk melaksanakan sholat Jumat di siang hari dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya itu adalah bukti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita, masih peduli dengan kita, masih sayang kepada kita. Dan tak lupa sholawat kita selalu panjatkan kehadirat baginda kita, pemimpin umat, pemimpin para nabi, pemimpin manusia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah, dan juga semoga kita semuanya diakui sebagai umatnya kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak dosa yang terkadang kita lakukan, entah itu hablum minallah ataupun hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan kita dengan manusia. Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial, makhluk yang pasti dan selalu berinteraksi dengan sesamanya. Tak mungkin kita hidup sendiri, dan juga tak mungkin kita tak pernah meminta tolong kepada orang lain. Itu adalah kodrat yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekian hubungan itu tentunya silap, salah, dosa itu pernah kita lakukan, baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada sesama manusia. Apakah dosa, silap, salah itu bisa dihapuskan dengan sholat? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ma min muslimin yudhibu damban." Barang siapa dari orang-orang muslim itu melakukan silap, salah dan dosa, summa yatatahhar, kemudian dia berwudu, kemudian dia mandi, kemudian dia bersuci, bertayamum, summa yusalli raka'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, summa astaghfiru, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, illa ghafarallahu lah, maka tiada dosalah dia, segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah, kesalahan, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita tebus dengan sholat. Lalu bagaimana dengan orang yang berpuasa? Apakah puasa itu bisa menghapuskan silap dan dosa? Maka Nabi Muhammad SAW juga menjawab, "Man shoma Ramadan." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dia hanya menggunakan iman dan juga ihtisaban,
mengharap imbalan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma ghafarallahu taqaddama min dzambi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosanya. Dosa bisa dihapuskan dengan berpuasa. Lalu apakah zakat, sedekah, infak juga bisa menghapuskan dosa? Maka Nabi Muhammad SAW juga menjawab, di antara dosa-dosa yang bisa dihapuskan yakni dengan infak, Nabi Muhammad SAW umpamakan kama yukfi'ul ma'an nar, diumpamakan sebagaimana api itu dipadamkan oleh air. Begitulah dosa orang itu akan lenyap dan juga hilang, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat silap, salah, dosa itu bisa dihapuskan dengan sholat, bisa dihapuskan dengan berpuasa, bisa dihapuskan dengan infak, dengan sedekah, dengan zakat. Akan tetapi apakah dosa kepada manusia, kepada suami istri, kepada ayah ibu, kepada anak cucu, kepada manusia saudara kita, teman kerabat dan lainnya, apakah bisa dihapuskan dengan dosa, dihapuskan dengan sholat, apakah bisa dihapuskan dengan berzakat, apakah juga bisa dihapuskan dengan berpuasa? Tidak. Kalau kita berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan sholat, kita beristighfar, kita berpuasa, kita berzakat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Akan tetapi ketika kita mempunyai salah, silap dan salah kepada manusia, maka hanya satu pilihannya, yakni datang dan juga meminta maaf kepadanya. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika sholatnya tegak dan surat-suratnya panjang-panjang, hatta tatafakkara qadamu, sampai kakinya bengkak. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW sholat yang panjang itu juga tidak bisa memaafkan atau tidak bisa dimaafkan ketika dia mempunyai salah kepada orang lain. Dan juga ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan berpuasa sampai istrinya Sayyidah Aisyah, dia tidak tahu apakah Nabi Muhammad SAW berpuasa apakah tidak. Dikira berpuasa, ternyata Nabi Muhammad tidak berpuasa. Dikira tidak berpuasa, ternyata Nabi Muhammad SAW berpuasa. Saking banyaknya puasa-puasa sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad SAW dia bisa menghapuskan dosa-dosanya ketika kepada manusia? Tidak. Nabi Muhammad tidak menghapuskan dosa-dosa kepada manusia dengan sholat dan juga dengan berpuasa. Makanya Nabi Muhammad SAW naik ke atas mimbar bukan untuk berkhutbah, bukan untuk berceramah. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW mengatakan, kama kunta satamtu irdon. Adakah di antara kalian yang pernah aku cambuk ketika aku mencambuk kuda? Di ujung kuda itu, di ujung cambuk itu mengenai punggung kalian, maka balaslah sekarang. Nabi Muhammad SAW tidak meminta maaf dengan sholat, akan tetapi dia meminta maaf dan juga meminta ampunan langsung kepada manusia. Dan juga ketika Nabi Muhammad itu berdiri tegak ketika di atas mimbar itu, kama kunta satamtu irdan, dan barang siapa yang pernah terkena ucapan-ucapan yang kasar dari lidah saya,
dari lisan saya. Kalau dulu mau membalas takut karena saya adalah seorang nabi. Kalau dulu takut mau membalas, mungkin melihat kedudukan saya sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hadza irdi. Ini harga diriku. Maka balaslah. Ada dua jenis dosa ataupun kesalahan. Yang pertama, yakni secara dohir, kesalahan melalui fisik, dipukul, ditampar, dicambuk, dan juga ada kesalahan yang melalui lisan kita, yang menyakitkan hati, yang membuat sesak hati orang lain. Maka ketika kesalahan-kesalahan itu muncul, dan kesalahan-kesalahan itu ada kepada orang lain, apa yang harus kita lakukan? An-nafsu bin nafs, nyawa dibalas dengan nyawa. Wal ainu bil ain, mata dengan mata. Wal udhunu bil udhuni, telinga dibalas dengan telinga. Wal anfu bil anf, hidung dibalas dengan hidung. Wasinnu bis sinni, gigi dibalas dengan gigi. Uruful qisas, dan juga luka dibalas dengan luka yang sama. Itulah keadilan. Waman afa, barang siapa yang memaafkan. Waman aslaha, dan barang siapa yang ingin berdamai. Maka ajruhullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar orang tersebut dengan ganjaran yang Allah sendiri tidak, yang orang manusia sekelas manusia tidak bisa menghitung balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita hanyalah meminta maaf. Masalah orang lain itu memaafkan atau tidak memaafkan kita, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya nantinya man qaddama amalan min amalin, ketika amal itu ditunjukkan kepada semua manusia, ya'ti yaumal qiyamah, pada hari kiamat ada dosa yang menghabiskan amalan-amalan kebaikan kita. Ada dosa yang mana kita tidak tahu, akan tetapi dosa itu hadir, dilimpahkan kepada kita. Dia datang dengan sholatnya yang banyak. Dia datang dengan sedekah-sedekahnya yang luar biasa. Sedekah fakir miskin, anak yatim. Dia dermawan. Dan juga dia hadir dengan hajinya. Setiap tahun dia berhaji ke kota Mekah dan juga Madinah. Berziarah ke kota Madinah. Akan tetapi ketika ya'ti yaumal qiyamah, ketika itu didatangkan ternyata nol. Tidak ada apa-apa. Ternyata ada ketika di masa hidupnya dia suka mencaci maki, dia suka memukuli orang, dia suka berbuat zalim kepada orang lain. Maka uhidatul hasanat, maka kebaikan-kebaikan itu dilimpahkan kepada orang yang disakiti. Maka kebaikan-kebaikan itu zakatnya, infaknya, sholatnya, tahajudnya, puasanya, semuanya dilimpahkan kepada orang yang tersakiti tersebut. Dan ternyata ketika sudah dilimpahkan semuanya, masih banyak antrian orang-orang yang pernah disakiti oleh dia. Masih banyak antrian orang-orang yang pernah dizolimi oleh dia. Zolim kepada anak buahnya, zolim kepada istrinya, zolim kepada anak-anaknya, zalim kepada temannya. Maka uhidat, dilimpahkan semua kesalahan-kesalahan orang-orang tersebut kepada orang yang berzalim itu. Maka betul kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna zulma, sesungguhnya kezaliman, sesungguhnya aniaya, zulma zulumatun, akan membuat kita gelap nantinya.
baik itu gelap di dunia ataupun gelap nantinya di akhirat. Kalau kita mempunyai salah kepada Allah, kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita dengan sholat, dengan puasa itu akan hilang. Itu akan dihapuskan. Akan tetapi ketika kita mempunyai salah kepada orang lain, kita menangis di depan Ka'bah sampai berlumuran darah, keluar air mata darah, maka tidak bisa. Hanya satu pilihannya adalah meminta maaf kepadanya. Ini adalah dosa-dosa orang lain, dosa-dosa manusia yang mana dia tidak berbuat dosa karena syirik, dia tidak berbuat dosa karena bermaksiat kepada Allah, tidak berzina, tidak melawan orang tua, akan tetapi dia dengan kebaik-kebaikannya, dia dengan sholatnya, dia dengan infaknya, dia dengan zakatnya, akan tetapi dia zalim kepada orang lain. Akan dia zalim atau aniaya kepada orang lain. Maka hari ini adalah hari yang baik, Sayyidul Ayyam, yakni rajanya hari, yakni hari Jumat. Maka perlulah kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri dan juga bersilaf, beramal dan juga meminta maaf terutama kepada orang tua kita, kepada anak istri kita. Amalan itu dibagi menjadi 3. Ada amalan harian, yang mana amal itu disetorkan. Amal itu dicatat oleh para malaikat, lalu disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal yang pertamanya itu amalan harian. Amalan itu disetorkan pada sore hari menjelang maghrib. Makanya kita biasanya terhitung tanggal yakni setelah maghrib. Di bulan Hijriah itu hitungannya maghrib, bukan jam 12 malam. Karena amal itu disetorkan kepadanya, dicatat oleh malaikat dalam sehari penuh, itu disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari. Dan itu juga makanya kita tidak diperbolehkan untuk tidur di menjelang maghrib. Agar kenapa? Agar ketika amal kita disetorkan, kita dalam keadaan beramal atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua yakni amalan mingguan. Amalan kita disetorkan pada hari Kamis. Itu juga sebabnya Nabi Muhammad SAW puasa pada hari Senin dan Kamis. Di hari Senin karena kelahirannya, di hari Kamis karena amal itu diangkat dan juga disetorkan dalam satu minggu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Nabi Muhammad SAW ingin ketika amalan itu disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beribadah, dalam keadaan berpuasa. Tak perlu pusing kalau kita pernah punya salah, tak perlu pusing ketika kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sisa-sisa hidup kita, di masa-masa ini, kita beranggapan bahwasanya kita akan mati, kita akan meninggal dunia. Maka apa yang ditinggalkan dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dan juga anak-anak yang kita tinggalkan menjadi anak yang soleh dan juga solihah. Itu yang terpenting. Karena itu yang akan menolong kita. Dari sekian banyak mungkin amalan kita tidak tahu amalan kita ini diterima atau tidak. Karena sebaik-baiknya orang, seorang nabi pun tidak tahu bahwasanya sholatnya itu diterima, puasanya itu diterima. Kita hanya menjalankan syariat, kita menjalankan sesuai yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Masalah diterima atau tidak diterima, itu adalah kuasa Allah. Itu adalah pilihan Allah. Allah Subhanahu wa taala itu berhak. Allah taala itu berhak fi'lu mumkinin aw tarkuhu, mengerjakan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu yang mungkin. Allah taala itu berhak memasukkan orang kafir ke dalam surganya Allah, dan Allah itu berhak juga
memasukkan orang-orang yang beramal baik itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya meminta rahmat dan juga ridhonya. Karena orang-orang ahli surga itu ketika ditanya, ketika sudah diberikan semua amal-amalannya, apa yang kalian minta? Ridhoka, ridhomu ya Allah. Dan manusia terbaik yang hanya sampai kepada tingkat itu hanya Nabi Muhammad SAW. Walau sawfa yu'ti rabbuka fatardah. Hanya Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada ridho. Maka kita di hari Jumat ini banyak amalan yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kita tinggalkan surat Al-Kahfi dan juga Iqra' Yasin, membaca Yasin, karena Yasin itu sangat banyak manfaat dan juga yang akan menolong kita nantinya di akhirat. Dan juga karena ketika kita membaca Yasin di pagi hari, maka dari pagi sampai sore kita akan dilindungi, akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita membaca di sore hari, maka dari awal maghrib itu sampai petang atau sampai subuh sampai fajar terbit, maka kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni yaghfir dzunuba illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Apalagi di Sayyidul Ayyam ini. Persiapkan diri untuk melakukan ibadah-ibadah. Jangan sampai ibadah-ibadah yang kita lakukan di pagi hari ini ataupun nantinya menjelang sholat Jumat, kita tidak bisa melakukan rangkaian-rangkaian ataupun kesunahan. Awali dengan summa yatatahhar, bersuci, berwudu, lalu mandi. Lalu apa? Kita datang ke masjid, summa yusolli raka'ataini, kemudian sholat 2 rakaat, tahiyatul masjid, lalu dilanjut dengan qadhiyatul Jum'ah, lalu dilanjut lagi dengan sholat Jumat, lalu dilanjut lagi dengan ba'diyatul Jumat, lalu kita keluar dari itu dan insya Allah dalam 1 hari penuh itu kita akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketika berangkat bekerja, kita selalu berdoa kepada Allah, raditu billahi rabba. Aku ridho terhadap Engkau ya Allah. Terhadap apa? Rezekinya dan juga hidupnya. Wa ma yahya wa mamati. Hidup dan matinya hanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita dalam keadaan sehat, dipanjangkan umurnya dengan umur yang berkah, diberikan rezeki yang lancar dan rezeki yang penuh dengan keberkahan untuk diberikan nafkah kepada istri kita dan Subhanahu wa taala. Dan semoga orang tua kita yang sudah meninggal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih hidup diberikan kesehatan, sehat dohiran wa batinan, dan kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan juga di akhir kalimat kita yang diucapkan yakni akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz kan pergi ke Jawa. Enggak, Ustaz di sini. Nah yang di Jawa itu siapa aja berarti? Ustaz dari Rizki Sama? Pak Umar kayaknya. Oh, udah Ustaz. Oh keluarganya beliau? Iya. Lu